Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 6 dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi ini sesuai dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat. Diharapkan kalian dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Mari kita mulai. Penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke contoh, ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat. Sudah Bu Reni sampaikan di materi sebelumnya bahwa apabila suatu bilangan semakin ke kanan dari angka 0, maka nilai bilangan semakin besar. Sedangkan apabila semakin ke kiri dari angka 0, maka nilai bilangannya semakin kecil. Kemudian, di sebelah kanan 0 merupakan bilangan positif dan di sebelah kiri 0 merupakan bilangan negatif. Diingat-ingat ya. Mari langsung masuk ke contoh. Nomor 1. Negatif 5 ditambah 8. Karena kita akan melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan, maka pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambarkan garis bilangan. Gambar garis bilangan. Cari garis atau titik tengah, kemudian beri angka 0. Di sebelah kanan 0, beri angka positif. Di sebelah kiri 0, beri angka negatif. Sekarang, lihat kembali soalnya. Negatif 5. Negatif 5 merupakan angka negatif. Maka, berada di sebelah kiri 0. Kita beri garis dari angka 0. Untuk mempermudah, kalian bisa membuat langkah satu persatu seperti yang akan Bu Reni contohkan. Karena soalnya negatif 5, maka 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di sini kita beri tanda. 5 langkah ke kiri, sehingga panahnya menghadap ke kiri. Negatif 5. Sekarang lihat angka selanjutnya. Ditambah 8. 8 merupakan angka positif. Karena positif, maka mengarah ke kanan. Dari sini, kita melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini kita beri tanda. Karena melangkah ke kanan, maka panahnya menghadap ke kanan sebanyak 8 langkah. Garis akhir ini merupakan hasilnya. Kita tandai, karena dari 0 arahnya ke kanan, maka hasilnya adalah 3. Jadi, negatif 5
ditambah 8 sama dengan 3. Bu Reni harap kalian sudah mengerti. Kita lanjutkan contoh kedua. 7 ditambah negatif 5. Mohon maaf, di sini ada angka 7, kita abaikan terlebih dahulu. Sama seperti tadi, pertama kalian harus menggambarkan garis bilangan. Di titik tengah beri angka 0, di sebelah kanan 0 beri angka positif, dan di sebelah kiri 0 beri angka negatif atau tulis angka negatif. Kemudian dari angka 0 kita beri tanda. Kita lihat soalnya, 7. 7 adalah angka positif, maka mengarah ke kanan. Berarti 7 langkah ke kanan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini kita beri tanda lagi. 7 langkah ke kanan, panahnya menghadap ke kanan. Angka selanjutnya adalah ditambah negatif 5. Karena negatif, maka mengarah ke kiri. 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di sini kita beri tanda. 5 langkah ke kiri. Panahnya menghadap ke kiri. Maka hasilnya adalah garis akhir ini. Ini adalah hasilnya. Mari kita beri tanda. Kemudian kita lihat dari angka 0 mengarah ke kanan. Positif 2. Jadi 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Kita lanjut contoh ketiga. Negatif 8 ditambah 7. Gambar dulu garis bilangan. Dari angka 0, karena soalnya negatif 8, maka 8 langkah menuju ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini kita beri tanda. Karena ke kiri, maka panahnya menghadap ke kiri sebanyak 8 langkah. Kita lihat angka selanjutnya. Positif 7. Karena positif berarti melangkah ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini kita beri tanda. Kemudian kita beri panah mengarah ke kanan karena nilainya positif 7. Hasilnya adalah ini. Kita beri tanda. Dari angka 0 arahnya ke kiri, maka nilainya negatif. Negatif 1. Jadi, negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Bisa ya? Kita lanjut contoh keempat. Negatif 3 ditambah negatif 4. Dari angka 0 kita beri tanda. Karena soalnya negatif 3, maka 3 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3. Sampai di sini kita beri tanda. Kemudian kita beri panah karena ke kiri, maka panahnya mengarah ke kiri. Kemudian lihat angka selanjutnya. Ditambah negatif 4. Karena negatif, maka masih mengarah ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sampai di sini kita beri tanda.
4 langkah ke kiri. Panahnya menghadap ke kiri. Nah, ini hasilnya. Kita beri tanda ya. Kemudian ambil dari garis 0, panahnya mengarah ke kiri. Sebanyak 7 langkah. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Gimana? Sampai di sini bisa dimengerti ya? Apabila positif arahnya ke kanan, langkahnya ke kanan, panahnya ke kanan. Apabila negatif arahnya ke kiri, langkahnya ke kiri, panahnya menghadap ke kiri. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kesimpulan. Penjumlahan dua bilangan bulat akan bernilai positif apabila bilangan positif lebih besar dari bilangan negatifnya. Dan akan bernilai negatif apabila bilangan negatif lebih besar dari bilangan positifnya. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan. Pengurangan bilangan bulat. Dalam pengurangan bilangan bulat, apabila ada negatif bertemu di dalam kurung angka positif, maka sama dengan negatif. Kita anggap seperti ini. Apabila ada negatif bertemu buka kurung positif sama dengan negatif. Sedangkan apabila negatif bertemu negatif sama dengan positif. Apabila kalian menemukan negatif, buka kurung negatif, maka ini nanti akan menjadi positif. Negatif bertemu positif sama dengan negatif, negatif bertemu negatif sama dengan positif. Kalau kalian masih bingung, kita langsung ke contoh supaya kalian tahu penggunaannya di dalam bilangan. Sama seperti tadi, beberapa hal yang harus kalian ingat, apabila semakin ke kanan nilainya semakin besar, apabila ke kiri dari 0 nilainya semakin kecil, di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Contoh, nomor 1, 5 dikurangi 7. Pertama, gambar garis bilangan, kemudian kita lihat lagi soalnya, 5. Karena angkanya positif, maka 5 langkah ke kanan dari angka 0. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di sini kita beri tanda. 5 langkah ke kanan, maka panahnya menuju ke kanan sebanyak 5 langkah. Dikurangi 7, berarti negatif 7. Karena negatif, maka langkahnya menuju ke kiri sebanyak 7 langkah. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini kita beri tanda. 7 langkah ke kiri, panahnya menuju ke kiri sebanyak 7 langkah. Hasilnya kita beri tanda. Dari angka 0 menuju ke kiri sebanyak 2 langkah, maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi, 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana apabila ada tanda seperti ini? 3 dikurangi negatif 2. Ingat anak-anak, apabila ada negatif
bertemu dengan negatif, maka sama dengan positif. 3 kurangi negatif 2 sama dengan 3 ditambah 2. Berapa 3 ditambah 2? Pintar. Kita coba benar atau salah. Dari angka 0 menuju ke kanan sebanyak 3 langkah. Sampai angka 3. Kita beri tanda. Angka selanjutnya positif 2. 2 langkah ke kanan. Hasilnya adalah, ya, pinter. Kita beri tanda dari angka 0 mengarah ke kanan sebanyak 5 langkah. Jadi, 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5. Kita ke contoh selanjutnya. Negatif 4 dikurangi 4. Dari angka 0 menuju ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Sampai di sini kita beri tanda. Kemudian angka selanjutnya negatif 4 lagi. Maka dari sini ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Sampai di sini kita beri tanda. Maka ini adalah hasilnya. Kita beri tanda. Dari angka 0 menuju ke kiri sebanyak 8 langkah. Maka hasilnya adalah negatif 8. Jadi, negatif 4 dikurangi 4 sama dengan negatif 8. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Negatif 6 dikurangi negatif 4. Ingat, negatif bertemu negatif sama dengan positif. Maka dapat kita baca negatif 6 ditambah 4. Kita ambil garis dari 0. Karena negatif 6 berarti 6 langkah ke kiri. Sampai di sini kita beri tanda. Kemudian angka selanjutnya positif 4. Karena positif, maka mengarah ke kanan sebanyak 4 langkah. Sampai di sini kita beri tanda. Maka hasilnya adalah ini. Kita beri tanda lagi. Dari angka 0 mengarah ke kiri sebanyak 2 langkah. Hasilnya negatif 2. Jadi, negatif 6 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 2. Bisa dimengerti? Apabila kalian masih kurang paham, bisa kalian putar kembali videonya dari awal. Kesimpulannya, negatif bertemu negatif sama dengan positif. Misal, bilangan A dikurangi bilangan negatif B sama dengan A ditambah B. Negatif bertemu positif sama dengan negatif. Misal, bilangan A dikurangi positif bilangan B sama dengan A dikurangi B. Positif bertemu negatif sama dengan negatif. Apabila ada bilangan A positif ditambah bilangan B negatif sama dengan A dikurangi B. Kalau kalian bertanya, Bu Reni, mengapa bilangan negatif bertemu negatif sama dengan positif, sedangkan negatif bertemu positif maupun positif bertemu negatif sama dengan negatif? Anak-anak, apabila negatif kita anggap salah, kemudian positif kita anggap benar, maka dapat kita baca seperti ini. Salah dikatakan salah, maka sama dengan benar. Salah dikatakan benar, maka sama dengan salah. Artinya kalian berbohong. Benar dikatakan salah, maka sama dengan salah. Sama, artinya kalian berbohong. Kalau benar
dikatakan benar, maka sama dengan tentu saja benar. Jadi, positif ditambah positif sama dengan positif. Dalam penjumlahan, kita dapat simpulkan bilangan positif ditambah positif sama dengan positif. Bilangan positif ditambah negatif sama dengan bisa positif jika angka positifnya lebih besar dan bisa negatif jika angka negatifnya yang lebih besar. Bilangan negatif ditambah positif sama dengan positif apabila nilai positifnya lebih besar dan bisa sama dengan negatif apabila bilangan negatifnya lebih besar. Bagaimana dalam operasi bilangan pengurangan? Dalam pengurangan berlaku aturan seperti ini. Positif dikurangi positif sama dengan positif apabila yang dikurangi ini lebih besar. Namun akan bernilai negatif apabila angka pengurangnya lebih besar. Yang kedua, positif dikurangi negatif sama dengan positif. Negatif dikurangi negatif akan sama dengan positif atau negatif. Negatif dikurangi positif akan sama dengan negatif. Untuk membuktikannya, kalian bisa mencoba soal. Ini tugas untuk kalian. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di bawah ini menggunakan alat bantu garis bilangan. Kerjakan di buku tugas. Ini soalnya. Ada 6 soal, silahkan kalian kerjakan menggunakan alat bantu garis bilangan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang masih kurang jelas, dapat kalian tanyakan langsung ke WA Bu Reni atau di grup kelas. Terima kasih anak-anakku. Ingat, apabila sesuatu itu salah, tetap katakan salah. Maka itu akan bernilai benar bagi kalian. Daripada kalian mengatakan bahwa salah adalah benar atau benar adalah salah, maka lebih baik kalian mengatakan apabila benar, katakan benar, dan apabila salah, katakan salah. Karena nilai kejujuran harganya sangat mahal. Dan anak-anakku, mungkin memang suatu yang salah itu akan berat jika kalian harus mengatakan salah. Tapi apapun itu, sepahit apapun, sesakit apapun, jika memang itu salah, tetap katakan salah supaya kalian tetap bernilai benar. Terima kasih. Sekian dari Bu Reni. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah ya.